Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Suci, Triska, Saidah, Sukma, dan saya sendiri, Zubaida Putri. Kita akan mempresentasikan prosedur dalam mengembangkan bahan ajar multimedia. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Program multimedia. Sebelum mendesain dan mengembangkan program multimedia, alangkah baiknya kita memahami apa itu program multimedia secara komprehensif sebagai sarana pembelajaran. Program multimedia pada dasarnya merupakan bahan ajar interaktif yang mampu melibatkan peserta didik untuk berinteraksi dengan isi atau materi yang ada di dalamnya. Nah, program multimedia mampu menayangkan informasi dan pengetahuan melalui tampilan kombinasi unsur teks, gambar, visual, audio, video, dan hyperlink dalam sebuah perangkat komputer. Tampilan unsur-unsur tersebut dapat menayangkan informasi dan pengetahuan secara sendiri-sendiri dan simultan. Dengan tampilan unsur tersebut, program multimedia mampu memberi pengalaman belajar yang menarik dan kaya bagi peserta didik. Agar dapat mendesain dan mengembangkan program multimedia yang baik, dan tujuan lain yaitu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran, ada beberapa pengembang program multimedia yang terdiri dari prosedur, penulis, ahli desain pembelajaran, kemudian ada ahli media, dan ahli materi. Mereka perlu memahami potensi yang dimiliki oleh bahan ajar multimedia sebagai sarana pembelajaran. Nah, program multimedia dapat didesain dengan format linier dan format bercabang atau biasa disebut dengan branching. Format linier mengharuskan pengguna program multimedia tersebut mempelajari isi atau program yang ada secara bertahap dan sistematis. Selain itu, juga mengharuskan penggunanya mempelajari semua isi materi yang ada. Sebaliknya, format bercabang memungkinkan pengguna dapat memilih isi dan materi pembelajaran secara fleksibel. Selain itu, pengguna dapat memilih pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Nah, kemudian kita beralih ke program multimedia, merupakan ragam media yang muncul karena adanya kemajuan dalam bidang komputer dan teknologi digital. Nah, untuk itulah dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar atau learning experience yang kaya materi. Agar dapat menciptakan program multimedia, diperlukan adanya proses desain dan pengembangan yang bertahap dan menyeluruh. Nah, ada banyak model desain yang terdapat saat merancang dan mengembangkan program multimedia. Salah satunya yaitu model desain yang komprehensif untuk digunakan dalam menciptakan program multimedia yang efektif, efisien, dan menarik. Nah, model ini adalah model desain pembelajaran Azure. Nah, model desain Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berisi langkah-langkah yang sistemik dan sistematik untuk menciptakan bahan ajar. Langkah-langkah itu diantaranya: yang pertama, melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Langkah yang kedua, menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Langkah yang ketiga, memilih strategi dan sumber belajar. Dan langkah yang keempat, memanfaatkan sumber belajar. Langkah yang kelima, mengaktifkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keenam, yaitu melakukan evaluasi. Nah, penjelasan langkah-langkah desain ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Suci. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Saryati, NIM 183141052. Di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi modal Azure.
melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik dengan multimedia. Melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik dengan menggunakan program multimedia, di mana penggunaan program multimedia dalam pengetahuan dan keterampilan disebut juga dengan istilah computer literacy. Artinya, program yang sangat perlu dimiliki oleh calon pengguna bahan ajar multimedia. Bahan ajar multimedia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, unsur teks, kedua, gambar atau visual, yang ketiga, audio, yang keempat, video. Unsur teks adalah teks merupakan unsur yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan hampir semua jenis informasi dan pengetahuan. Teks banyak digunakan sebagai sarana pembelajaran karena mudah untuk diakses. Yang kedua yaitu gambar atau visual, yang dimana gambar memiliki keunggulan untuk mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan yang kurang efektif jika disampaikan hanya melalui dengan unsur teks semata. Gambar atau visual biasanya digunakan untuk melengkapi informasi dan pengetahuan yang dideskripsikan melalui unsur teks. Yang ketiga yaitu audio, di mana audio mempunyai peran yang sangat penting untuk digunakan menyampaikan informasi dan pengetahuan melalui unsur verbal atau lisan. Bahan ajar audio sangat berguna jika digunakan dalam melatih kemampuan dalam berbahasa dan juga bermusik. Yang keempat, video. Video merupakan bagian atau unsur dalam program multimedia yang memiliki keunggulan dalam menayangkan informasi dan pengetahuan tentang proses dan prosedur yang perlu diajarkan. Unsur video mampu memperlihatkan tahapan-tahapan dalam sebuah kegiatan. Program karakteristik multimedia untuk membantu dalam mendesain dan mengembangkan sebuah program multimedia yang efektif, efisien, dan menarik. Semakin komprehensif pengetahuan yang dimiliki peserta didik, maka semakin besar kemungkinan program yang diproduksi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Triska Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi implementasi model Azure, yakni menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama yakni menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Pada dasarnya tujuan pembelajaran menggambarkan tentang kemampuan atau kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari isi atau materi yang terdapat dalam sebuah bahan ajar multimedia. Tujuan pembelajaran sendiri khusus merupakan rangkaian kemampuan dan keterampilan spesifik yang perlu dikuasai dan dipelajari oleh peserta didik agar dapat mencapai dan menguasai tujuan pembelajaran umum. Lalu, tujuan pembelajaran dapat ditetapkan melalui observasi tentang kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam mempelajari sebuah keterampilan atau pengetahuan. Berdasarkan kebutuhan belajar tersebut, pendidik dan pengembang program pembelajaran dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang perlu dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan program pembelajaran. Menurut Dick, Carey, and Carey 2005, rumusan tujuan pembelajaran harus memuat beberapa informasi tentang satu, deskripsi atau profil peserta didik. Yang kedua, kemampuan dan kompetensi yang perlu dimiliki setelah peserta didik menempuh proses pembelajaran. Yang ketiga, standar atau pencapaian hasil belajar. Taksonomi tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom, pakar pendidikan Amerika Serikat, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam merumuskan atau menetapkan tujuan pembelajaran. Lalu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, taksonomi tujuan pembelajaran pada dasarnya dibagi menjadi 3 domain atau ranah. Ranah pertama yakni kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Ketiga ranah tujuan pembelajaran tersebut di atas dasarnya merupakan satu kesatuan berupa kemampuan atau kompetensi
yang ada dalam individu yang belajar. Setiap ranah pada taksonominya kognitif, afektif, dan psikomotorik memiliki kemampuan spesifik yang dapat dicapai secara berjenjang oleh peserta didik. Selanjutnya, yakni membuat atau memodifikasi bahan ajar. Langkah selanjutnya yaitu memodifikasi dan membuat atau memproduksi bahan ajar. Baik memodifikasi maupun memproduksi program multimedia baru, keduanya perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi karakter peserta didik dan menetapkan tujuan pembelajaran, serta pengembangan dan pemanfaatan program multimedia harus didasarkan pada karakteristik peserta didik dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Desain dan pengembangan program multimedia pada hakikatnya merupakan proses kolaborasi yang melibatkan sejumlah personel dengan keahlian yang spesifik. Personel yang terlibat di dalamnya yakni terdiri dari produser, penulis, ahli desain sistem pembelajaran, ahli media dan programmer komputer, dan juga ahli materi. Seperti yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Penulis itu bertugas membuat rancangan program dan juga menulis naskah. Penulis mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk menyampaikan materi melalui bahan ajar. Nah, naskah ini berfungsi sebagai rancangan dasar yang akan digunakan untuk memproduksi program multimedia yang baru. Dalam hal ini, ahli desain perlu memperhatikan bahwa program pembelajaran dikembangkan berdasarkan prinsip pembelajaran dan pembelajaran serta pembuatan program multimedia yang efektif, efisien, dan juga menarik. Programmer komputer bertugas dalam mengintegrasikan semua bahan yang telah dipilih seperti teks, gambar, audio, video, hyperlink, dan yang lainnya. Upaya untuk melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang akan dicapai. Nah, metode pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai cara yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya sebagai pengguna program multimedia. Menurut Hennig dan kawan-kawan, mengemukakan ragam metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, yakni berupa presentasi, demonstrasi, latihan berulang, diskusi, memecahkan masalah, simulasi, dan juga permainan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, presentasi. Presentasi merupakan metode pada program multimedia yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Presentasi itu dilakukan dengan cara menggunakan bahan ajar sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Pada dasarnya, metode ini merupakan sebuah metode komunikasi satu arah dari sumber sebagai sender kepada peserta didik sebagai receiver. Yang kedua, itu ada demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara yang digunakan untuk memperlihatkan atau menunjukkan kepada peserta didik tentang suatu kondisi objek dan peristiwa tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara menjelaskan tentang apa, kapan, dan bagaimana suatu tugas dan pekerjaan perlu dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, itu ada metode latihan berulang. Nah, metode ini berisi serangkaian latihan yang sengaja dirancang untuk membangun suatu kecakapan dalam melaksanakan sebuah keterampilan yang baru. Penerapan metode ini dalam program multimedia dapat membuat penggunanya menjadi lebih kompeten dalam melakukan suatu keterampilan. Yang keempat, itu ada diskusi. Ini adalah metode pembelajaran yang bersifat dinamis dan dapat membuat peserta didik ikut serta terlibat aktif dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Peserta didik diminta untuk melakukan aktivitas seperti berbagi informasi dan juga mengemukakan pendapat untuk mencapai suatu konsensus.
Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat secara verbal untuk melatih peserta didik agar dapat menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, itu ada metode pemecahan masalah, yakni merupakan metode yang bertujuan untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dalam mengemukakan atau menemukan solusi yang perlu digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Metode ini perlu memastikan bahwa peserta didik telah memiliki kemampuan dalam satu hal, yakni merumuskan masalah dengan jelas dan juga menguji data serta mengemukakan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk membantu siswa meningkatkan keaktifannya dalam memahami dan juga mengetahui serta keterampilan yang dapat dipelajari dengan lebih baik. Yang keenam, itu ada metode simulasi. Peserta didik itu belajar bagaimana sebuah lingkungan tertentu tanpa harus menghadapi resiko yang muncul dari metode pembelajaran ini. Pembelajaran ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik anak. Ketujuh, itu ada permainan, yakni merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dan juga minat belajar peserta didik. Nah, metode ini memiliki unsur-unsur kompetitif dan tantangan yang ada di dalamnya. Peserta didik dapat berkompetensi baik dengan dirinya sendiri dan juga dengan kelompok yang lain, yakni sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Oke, saya Sayyidah Nurul Afifah akan melanjutkan presentasi mengenai implementasi model Azure, yaitu tentang memanfaatkan sumber belajar. Nah, program multimedia yaitu memiliki kemampuan untuk menyampaikan isi atau materi melalui beragam format, yaitu ada teks, audio, video, visual, dan hyperlink, baik secara simultan maupun tunggal. Nah, pemanfaatan sumber-sumber belajar sangatlah penting dalam mendesain dan mengembangkan sebuah program multimedia. Pengembangan program multimedia dapat memperoleh sumber-sumber informasi dan pengetahuan dari beragam web serta internet, atau dapat membuat sendiri isi atau materi tersebut dalam format digital. Nah, pencarian dan perolehan sumber informasi tentunya dengan memperhatikan hak cipta dari sumber belajar tersebut. Selanjutnya yaitu ada melibatkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Nah, potensi program multimedia sangat memungkinkan untuk peserta didik dapat untuk melakukan suatu interaksi belajar dengan instruktur dan sesama peserta didik. Nah, pengembangan atau prosedur program multimedia harus mampu memanfaatkan potensi bahan ajar multimedia yang memiliki kemampuan interaksi yang tinggi. Menurut hasil penelitian telah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi peserta didik dengan isi atau materi pembelajaran, maka akan semakin besar pula kemungkinan peserta didik untuk berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada melakukan evaluasi dan revisi. Nah, di sini evaluasi dalam program multimedia digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran. Ragam evaluasi ini disebut dengan evaluasi hasil belajar. Penilaian hasil belajar dilakukan menggunakan tes yang dapat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ragam tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar yaitu dengan menggunakan tes objektif. Tes objektif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada benar salah,
pilihan ganda, dan mencocokkan. Nah, kemudian evaluasi program multimedia dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah peserta didik melakukan proses belajar. Nah, dalam pembelajaran, pemberian umpan balik juga digunakan untuk memberi informasi tentang hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh aktivitas belajar dan pembelajaran, serta dapat berfungsi sebagai sarana untuk memberi informasi tentang pencapaian hasil pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai prosedur dalam pengembangan bahan ajar multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.